pertanyaannya sederhana. Bagaimana seharusnya sikap umat Islam mensikapi kejadian-kejadian terbaru pada saat sekarang ini, terutama terkait dengan Habib Rizik Syihab? Iya, secara faktual itu hampir-hampir kita ini sudah tidak punya alat ya untuk melawan kezaliman ini. Kita menggunakan jalur politik, kita sudah tahu seperti apa situasinya di gedung parlemen. Apa yang kemarin kita saksikan pada saat pengesahan Omnibus Law itu saya kira cerminan yang sangat dramatis. Begitu rupa keadaan parlemen kita sampai-sampai pengesahan undang-undang itu dilakukan meskipun mereka tidak memegang undang-undang itu gitu. Itu kan menurut saya sudah sampai pada titik yang titik yang sangat rendah lah gitu. Kemudian kalau kita lihat aparat, ya kita semua sudah tahu seperti itu. Pers juga begitu ya, pers mainstream itu sudah kita bisa baca. Kemudian ada harapan pada ormas Islam, tapi kita juga lihat ya ada semacam kegaguan gitu untuk speak out terhadap kezaliman rezim ini. Kemudian apalagi gitu. Jadi lembaga-lembaga negara termasuk tadi lembaga-lembaga peradilan kita semua juga sudah mengerti gitu. Jadi seperti kita sudah melihat situasi yang buntu gitu. Jadi kayak tidak ada harapan. Tetapi saya kira penting di dalam situasi begini itu kita memperhatikan apa yang kita bisa baca di dalam surat Ibrahim ayat 42. Ini menjawab pertanyaan terakhir tadi itu, apa yang harus dilakukan oleh umat. Pertama ini dulu, kita harus meresapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sana disebutkan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluna dzalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim gitu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh mengira bahwa Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Gusti Allah mboten sari, ya itu penting itu. Ya. Lalu dilanjutkan innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jadi kenapa kok terus dibiarkan? Kenapa kezaliman begitu rupa sampai pada taraf yang menyesakkan dada kita? Allah katakan sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka orang-orang yang zalim itu. Sampai kapan? Sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, menyaksikan akhir yang sangat dramatis, yang sangat menyedihkan. Kalau di dalam riwayat kisah di Quran itu seperti Fir'aun itu, ketika mereka keblebek di tengah Laut Merah, baru mereka menyadari kekeliruannya itu. Nah, saya kira ini hal yang penting untuk kita pahami agar kita bisa melihat kerangkanya gitu di dalam konteks ilahiyah atau spiritualitas. So kalau kita tidak, itu memang kalau bahasa Jawanya itu kita bisa ngelukro gitu, ngelukro dan gelusuh gitu. Orang monggo ngangkleng. Apa itu Prof? Ngangkleng itu rodo edan sithik gitu. Nah, itu nggak boleh juga gitu. Nah, ini ayat ini saya kira menjelaskan bagaimana kita membaca situasi ini. Jadi satu, bahwa Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah menyaksikan semua kedoliman ini, menyaksikan, mengetahui termasuk mengetahui siapa dan apa di balik ini semua. Siapa dalangnya itu Allah tahu. Sudah tidak bisa sembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok ini terus berlangsung seperti tidak bisa kita menahan? Allah menunda istijrot sampai suatu saat kemudian terjadi sesuatu yang membuat mereka terbelalak matanya. Kapan itu? Allahu a'lam. Tetapi ada banyak orang mengatakan bahwa ini ya penahanan Habib ini bisa dianggap sebagai atau jangan-jangan ini
the beginning of the end itu. Ya, terima kasih Ustaz Ya, Ismail. Saya yakin itu. Saya yakin. Ada ujungnya itu. Ya. Yakin saya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Ya. tadi Takbir.